Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Pituruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang waktu yang mustajabah dalam berdoa. Berdoa adalah suatu usaha zahiriyah dalam setiap waktu untuk mencapai suatu target, untuk mencapai suatu keinginan, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang ketika dalam berdoa itu kurang memahami etika atau tata cara dalam berdoa. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Pituruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui dalam berdoa, meminta serta memohon kepada Allah itu ada beberapa etika, ada beberapa adab. Yang pertama, sebelum kita meminta apa yang kita mintakan, kita harus tahu adabnya dulu. Bertujuannya supaya permintaan yang kita minta oleh Allah kepada Allah itu akan terkabulkan. Dan doa itu akan menjadi doa yang mustajabah. Di antara etikanya yang pertama yaitu harus rendah diri. Kita harus tawadhu, rendah diri ketika dalam berdoa. Yang kedua, kita harus merasa yakin bahwa Allah adalah salah satu tempat untuk meminta, salah satu tempat untuk kita mintai sesuatu. Dan yang ketiga, barulah kita mengetahui waktu-waktu yang mustajabah atau waktu-waktu yang makbul, yang mudah diterima doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Pituruh yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa waktu yang di sana mustajabah untuk kita berdoa. Walaupun setiap saat pun kita tetap dianjurkan untuk berdoa. Apakah doa-doa yang setiap saat kita lantunkan, setiap kita meminta, apakah tidak terkabul? Ya, tetap terkabul. Tergantung dari niat dan menata hati kita. Akan tetapi ada ya treatment yang harus kita ketahui, yaitu di waktu-waktu yang mustajabah. Waktu yang pertama adalah tentu di waktu setengah nisful lail sampai sepertiga malam. Di sana adalah waktu yang mustajabah. Kita pada malam hari disuruh untuk bangun, munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena di waktu itulah
Allah itu memberikan waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Yang selanjutnya di waktu saat khutbah Jumat, antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Jadi pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Akan tetapi waktu ini biasanya orang terlalaikan dengan ngantuknya saat khutbah Jumat. Selain dari waktu tersebut, yaitu di hari Jumat, itu juga termasuk waktu yang mustajabah, baik di siang maupun di malam hari. Itu merupakan waktu yang mustajabah. Selain dari itu, banyak orang yang belum mengetahui, yaitu di saat hujan deras, hujan yang deras sekali, lah kita dianjurkan untuk berdoa, karena di sana adalah tempat atau waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Selain dari itu, ada yang lebih mustajabah ketika seorang itu menunaikan ibadah haji, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah dengan melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, di mana ketika wukuf di padang Arafah, disitulah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Selanjutnya, waktu mustajabah yang lain itu ada di antara azan dan iqomah. Di antara azan dan iqomah kita disuruh untuk berdoa, karena di situ waktu yang mustajabah. Makanya ketika ada azan serta iqomah, kita disuruh untuk berhenti sejenak, mendengarkan, menirukan, dan serta berdoa. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah NU Ma'arif Bituruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari waktu-waktu mustajabah tersebut kita tetap harus selalu ingat agar doa-doa kita yang setiap hari dilantunkan tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa yang harus kita lantunkan di setiap waktu itu tidak ada ketentuan secara khusus. Akan tetapi kalau kita memang tidak tahu doa yang secara khusus, maka kita boleh untuk berdoa apapun, yang penting bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, untuk agama, dan untuk negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.